ceritain story leader saya. Ya, leader saya itu namanya dia adalah seorang dokter Sufina. Pertama sekali saya searching, habis itu ketemulah si dokter Sufina. Dia ngomong ke saya, dokter Sufina ini by the way dia adalah dulu itu adalah calon kakak ipar, sekarang udah jadi kakak ipar. Saya cukup genit 20 tahun udah pacaran, habis itu pacarannya cuma sekali dan langsung married ya, 26 tahun nikah, pacaran 6 tahun. Jadi kalau sama kakak ipar kan calon kakak ipar nggak berani melawan kan. Dia dokter, habis itu bilang, Vin, di asuransi dapat income 100 juta sebulan. Tahu nggak teman-teman, anak umur 20 dengan 100 juta sebulan zaman dulu, 100 juta sebulan, dalam hati saya masuk kanan keluar kiri gak nyantol di kepala gua, orang gila lagi ngoceh dalam hati. Tapi gua gak berani melawan karena itu calon kakak ipar, takut gak dapat restu. Iya. Tapi satu hal yang membuat saya sangat berubah, saya lihat perubahan hidup leader saya. Kalau pacaran kan cukup sering pergi ke tempat pacar kan, pergi hampir rata-rata tiap hari, kalau nggak jumpa tiap hari rasanya jauh. Dan kita tahu persis kehidupannya dia seperti apa. Calon kakak ipar, dulunya kakak ipar saya punya mobil, teman-teman tahu mobil Katana nggak ya? Nah, Katana bukan Katana baru, tapi Katana rongsokan. Jadi kalau kita tinggal di ruko, Medan kan banyak orang tinggal di ruko, ya kita di lantai 3, dia mobilnya starter di bawah, bisa kedengaran starternya. Kira-kira keren nggak? Amannya banget, baru hidup mobilnya. Dalam waktu itu dia kerja di rumah sakit Al-Qadri Medan Binjai, sekarang udah tutup rumah sakitnya, luar biasa sekali teman-teman. Ya, 6 bulan dia kerja di rumah sakit Al-Qadri, ganti jadi kejam baru. Udah ganti jadi kejam baru, gua penasaran. Gua tanya sama pacar gua bilang, lu tanyain cici lu dapat duit dari mana? Kenapa penasaran? Gua orang yang rajin, gua ngajar private, gua MLM, dan itu gampang untuk beli satu mobil gitu loh. Dia bilang, lu tanya sendiri dong. Dia bilang, udah gua tanya, gua berdua, ngomong-ngomong cici dapat duit dari mana gitu loh. Kan asuransi, gua udah bilang sama lu, aduh mati, salah nanya dalam hati gua, salah nanya. Terakhir gua ya udah lihat tapi nggak nanya lagi. Berselang 1 tahun kemudian sejak dia beli mobil, waktu itu dia beli rumah di Jalan S Parman Kompleks MBC. Waktu itu kalau nggak salah dia beli berapa ratus juta, 600 juta baru perdana itu, dan dia beli cash 600 atau 700 juta ya. Dia beli cash loh. Gua makin mules perut saya, ini orang kok gampang banget dapat duit ya. Dari mana kok kita susah setengah mati, yang itu terakhir ya udah gak mau tanya lagi, lu sebenarnya dapat duit dari mana? Dia cuma jawab, berkali-kali gua ngomongin asuransi, lu kok gak percaya? Udah lu datang ke rumah, dia bilang. Disuruh datang ke rumah, udah gua datang ke rumahnya. Waktu itu dia masih tinggal di Asia Megamas, sekarang mereka tinggal di daerah Kolonia ya, kawasan elit di Medan sekarang ya. Kalau dulu di Semarang orang bilang ya itu di daerah Asia Megamas. Begitu saya nyampe ke rumahnya, tau gak apa yang dikasih tunjuk duluan? Yang dikasih tunjuk adalah slip gaji ke saya. Slip gaji kita itu namanya CPS. CPS itu namanya Commission Payment Slip. Jadi orang lama di sini mungkin aku yang paling tua ya. Ada yang lebih tua dari aku nggak? Dari tahun 2000 lahir. Bukan umurnya, umur di prudensialnya. Soalnya jadi singkat cerita saya 24 tahun ya. Tahun 2000 join. Lu 2001 lebih muda dari gua. Gua tahu. Ya. Ini brother gua ya. Jadi singkat cerita. Begitu dokter semua orang lama itu kita dapat CPS di print 4 kertas A4 gede banget. Dia kasih tunjuk gue bingung, angka semua kan angka, tapi di dalam otak saya cuma lihat paling kanan paling bawah. Paling kanan paling bawah itu adalah angka kesimpulan, benar nggak? Nah begitu saya lihat kan lucu nggak kayak komputer apa? Saya kocak mata saya, ini angka gotiau atau gocak tiau, 5 atau 50 juta, gua hitungin nolnya, 50-an juta. Gak mungkin, gue masih mikir mana stempel, mana tanda tangan. Kan kalau slip gaji kan begitu. Nah, ternyata di bawah ada kata-kata dicetak secara komputerisasi. Berarti gak ada. Dalam hati gue langsung bilang, Sufi, lu mau rangkap berapa begini? Rangkap 20 juga gue bisa print. Akhirnya gue kira ecek-ecek dibuat-buat untuk merekrut orang. Tahu nggak teman-teman? Nah, kalau dulu kan kita nggak ada sistem seperti sekarang, slip PPh 21, slip pajak. Beda. Jadi mungkin dia udah gondok banget, dia kasih tunjuk ke saya buku tabungannya. Saya ingat persis buku tabungannya ada Bank Mustika. Begitu dia kasih tunjuk teman-teman, gua kerasa seperti apa? Seperti ditampar-tampar orang. Dia kasih tunjuk berbulan-bulan, bukan cuma sebulan teman-teman.
berbulan-bulan rata-rata income leader saya 50-an juta. Dan angka yang dikasih tunjuk di kertas itu sama persis selisih 3.000 perak biaya transfer. Bagaimana 3.000 perak? Dalam hati gua cuma satu, lu manusia, gua manusia, lu makan nasi, gua makan nasi, mata lu dua, mata gua dua, mulut lu satu, mulut gua satu, lu pertama di Prudential, rezeki lu pertama di Prudential, gua pasti akan sama seperti lu. Sejak itu, gua orang yang sangat benci dengan asuransi. Jujur, saya orang yang paling benci dengan asuransi. Saya nggak suka asuransi. Orang di keluarga yang menentang papa mama saya beli asuransi adalah saya. Jadi dulu papa mama saya itu beli asuransi tertua dari Indonesia, BP, nggak usah sebut nama ya, BP aja. Jadi dari tante saya ngomong, mana papa bodoh banget ditipu sama agen asuransi. Semua agen asuransi penipu, dia bilang. Makanya orang bilang gua kualat, akhirnya gua jadi agen asuransi juga ya.